Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari di pagi ini kita menyembah Tuhan, kita mencari hadirat-Nya, kita mencari wajah-Nya. Sebelum kita mulai segala sesuatunya, mari kita menyembah Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang
bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh haleluya Tuhan, oh mengalir kuasa-Mu dari tempat tinggi. Oh Tuhan, kiralamaya syanaya ramo. Haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, we worship you Lord. Kami menyembah-Mu Tuhan, Allah yang mulia, yang ajaib, yang layak disembah. Oh sumber kekuatan, sumber pengharapan. Kiara lamaya syanaya ralabaya ralabaya. Haleluya Yesus. Jesus Lord. Kami percaya Tuhan, saat terindah ada di dalam hadirat-Mu. Yesus Tuhan. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Oh, ku dipulihkan Tuhan, ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Tuhan, Kau sungguh indah, Tuhan, Kau sungguh mulia atas segala yang terjadi di hidup kami. Kami tahu betul Engkau ada menyertai kami. Pagi ini Tuhan, berbicaralah, Allah Roh Kudus, tuntun kami, biar mengerti isi firman-Mu, firman Tuhan, dan bagaimana melakukannya. Terima kasih atas hadirat-Mu, terima kasih kami bisa berdoa dan menyembah-Mu Tuhan. Engkau Allah yang ajaib.
Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Hari ini firman akan bicara tentang berkat Tuhan dalam pekerjaan. Kalau hari ini saat kita bekerja, apapun bentuknya, apapun yang kita lakukan, dalam musim apapun, dalam segala keadaan apapun, percayalah Tuhan selalu taruh berkat di pekerjaan kita. Ini bukan bicara tentang uang, ini bukan tentang harta benda, tapi tentang apa yang mulia dan apa yang berguna bagi kita, yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kita lewat pekerjaan kita, lewat apa yang kita lakukan. Kita jadi manusia, jangan mudah untuk kecewa. Harusnya kita mudah percaya. Kita dalam pekerjaan kita, apa yang Tuhan kasih ke kita, jangan mudah curiga yang jelek. Karena Allah itu bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Di Roma 8 ayat 28 berbicara seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita mau lihat berkat Tuhan dalam segala musim pekerjaan kita, percayalah bahwa Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Hari ini, mari kita lihat dari 3 tokoh Alkitab yang excellent, yang bagus beneran dalam pekerjaannya, dan melihat berkat Tuhan dalam apa yang dia lakukan. Mari kita sama-sama lihat sama-sama ya. Yang pertama itu Yusuf. Kita tahu di awal hidupnya Yusuf, dia dijual sama saudara-saudaranya. Itu keadaan yang amat sangat sulit. Kita baca ceritanya juga, Yusuf dijual terus dia nggak tahu dibawa kemana mungkin. Dia dibawa ke satu tempat, kita baca ayatnya dulu ya, di Kejadian 39 ayat 1 sampai 4. Kejadian 39 ayat 1 sampai 4. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Coba kita perhatikan cerita ini. Yusuf itu sebelum ini dia mengalami hal yang amat sangat buruk. Lalu dia dapat pekerjaan yang seharusnya dia nggak tahu, disuruh kerja gitu. Tapi perhatikan ayat 2. Ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Yang pertama yang kita mau catat sama-sama dan mau kita belajar juga adalah di setiap hal baru ada penyertaan Tuhan. Kalau Anda hari ini lagi di musim atau di waktu awal mau bekerja, atau dari satu tempat ke tempat yang lain, pindah yang baru. Atau sebelumnya habis ngalami yang gak enak, terus harus terlihat terpaksa, harus bekerja di satu tempat yang baru ini. Jangan kecewa dulu ya. Lihat, ternyata ketika Tuhan menyertai seseorang, orang itu bisa menjadi selalu berhasil dalam pekerjaannya. Yusuf ini dari tempat yang jauh. Dia gak berpengalaman bekerja mungkin. Yusuf ini bisa aja kecewa sama orang dan ogah-ogahan untuk bekerja. Yusuf juga bisa sebenarnya untuk gak mau bekerja. Tapi kita tahu dia tidak melakukan hal yang salah. Di tempat yang baru, dia tahu di setiap hal baru atau pekerjaan baru ada penyertaan Tuhan. Tuhan membawamu
ke tempat sekarang kamu bekerja, entah itu baru kamu awal bekerja, atau Anda dipindah ke satu job desk yang lain, percayakah itu ada rencana Tuhan di dalamnya? Ketika kita memilih percaya, ada rencana Tuhan dan penyertaan Tuhan ada, kita sedang melihat berkat Tuhan. Mungkin apa yang kita kerjakan beda. Mungkin apa yang kita kerjakan dari yang sebelumnya itu ini lebih susah. Bukankah Tuhan kita tetap yang sama? Tuhan yang selalu menyertai kita. Tuhan yang selalu ada buat kita. Penyertaannya itu membuat kita akan berhasil. Asal kita mau percaya. Pilihan kita mau melihat hal baru atau pekerjaan yang baru ini sekarang sebuah berkat atau tidak. Pilihan kita juga melihat apakah ada campur tangan Tuhan di hal baru yang kita kerjakan ini atau tidak. Walaupun terlihat terpaksa atau dipaksa, walaupun sebelumnya mengalami yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, tapi ketika Tuhan mengizinkan hal ini terjadi, selalu ada penyertaan Tuhan yang membuat kita berhasil dalam pekerjaan ini. Kalau harus belajar lagi, lakukan. Kalau harus berdoa lagi, lakukan. Kalau harus berpuasa lagi, lakukan. Karena selalu ada hal baru yang Tuhan sediakan buat kita. Dan itu baik buat kita. Jadilah mudah percaya, bukan kecewa. Itu jika kita mengalami di musim yang ini lagi semuanya baru, pekerjaan baru atau dipindah. Percayalah, ada penyertaan Tuhan. Seperti yang Tuhan lakukan di Yusuf. Dia membuat seorang yang dari jauh ini berhasil melakukan pekerjaannya. Kalau yang kedua, mari kita lihat dari Daud. Kita buka di 1 Samuel 17 ayat 37. Ya, hari ini kita banyak baca firman Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu, kata Saul kepada Daud. Pergilah, Tuhan menyertai kamu. Kita tahu ujung cerita ini kan. Daud mengalahkan Goliat. Tapi mari kita perhatikan ini. Berkat yang kedua jika Anda sedang di musim pekerjaan yang seperti ini. Yang kedua adalah Tuhan mempertajam kemampuan kita. Kalau kita perhatikan dari kata-katanya Daud, dari cakar singa dan cakar beruang. Dan kita tahu ujung cerita ini, dia mengalahkan Goliat. Kalau kita perhatikan cerita yang sebelumnya, Daud itu mengembalakan gak banyak domba. Hanya 2-3 kawanan domba. Tapi Tuhan latih dia untuk menjaga domba. Sampai bisa mengalahkan singa dan beruang. Yang awalnya penjaga domba, akhirnya dia penjaga bangsa. Karena dia mengalahkan orang Filistin itu. Bayangkan, mari kita bayangkan sama-sama. Tidak ada di Alkitab mungkin. Kalau Daud melihat 2-3 kawanan domba yang dia jaga, hanya cuma 2 dan 3. Ngapain aku kok serius menjaganya? Biar dia dimakan singa, biar dia diterkam sama beruang. Ketajaman itu tidak akan dimiliki sama Daud. Dalam pekerjaannya itu. Buat kita apa? Jika hari ini yang kita lakukan terlihat sama atau stuck, apakah kita bisa melihat berkat Tuhan bahwa kita akan dipertajam di area situ? Atau kita lagi di musim pekerjaan kita yang pelan sekali progresnya? Apakah kita bisa melihat bahwa ada berkat Tuhan supaya kita dipertajam di sana?
Setiap proses yang Tuhan taruh dalam pekerjaan kita, itu mempertajam kita supaya semakin ahli. Bukan semakin tumpul. Dan jangan keluar dulu. Bayangkan kalau Daud keluar dari proses dia dipertajam Tuhan dalam pekerjaannya. Mungkin gak ada cerita dia mengalahkan Goliat. Bukankah itu perkara yang kecil sebenarnya kalau dilihat. Tapi barang siapa yang setia akan perkara yang kecil, dia kan juga setia juga dalam perkara yang besar. Kalau Anda sekarang sedang di musim pekerjaan yang terlihat stuck atau progresnya pelan sekarang, jangan keluar dulu. Jangan mudah keluar. Jangan mudah menyerah. Jangan mudah untuk apa-apa itu protes dulu. Lihat apa yang Tuhan taruh dalam pekerjaanmu itu berguna buat kamu. Kalau engkau mengerjakan suatu proyek, membangun sesuatu, atau belajar di kedokteran, belajar itu terus, atau di bidang akuntansi, belajar itu terus. Tuhan sedang mempertajam skillmu di situ. Tapi kalau kita menyerah, kalau kita keluar dari itu, kita mungkin tidak mengalami yang namanya dipertajam kemampuan kita. Gunanya buat apa? Supaya kita bisa naik level. Dalam hati kita, dalam pemikiran kita, dalam iman kita sama Tuhan. Mungkin yang stuck bukan keadaan kita, tapi iman kita sama Tuhan. Itu jika kita di musim pekerjaan kita yang kelihatan stuck atau lamban sekali, jangan keluar dulu. Hadapi prosesnya. Yang ketiga, kita akan belajar dari Daniel. Sebelumnya kita tahu Daniel bukan orang biasa. Daniel itu pejabat tinggi, dia pasti sibuk sekali. Bahkan setelah ini kita akan baca ayat bahwa dia mau dijahatin sama orang. Orang itu sampai bingung, salahnya dia di mana? Kecuali pas dia menyembah sama Allahnya. Tapi kita perhatikan satu hal ini ya. Daniel 6 ayat 4. Daniel 6 ayat 4. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Begitu tinggi. Bahkan dia akan dipercaya lebih sama rajanya. Cuman kita perhatikan ini di ayat 11, Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Kita tahu cerita sebelum ayat 11 ini, ada orang-orang mau jahatin Daniel sampai ngomong ke raja, bikin peraturan kalau ada satu orang yang nggak minta sama raja, nggak menyembah raja seperti itu, dihukum dia. Orang-orang itu cari Daniel, pas Daniel dicari, ketemu di kediamannya, dia sedang berdoa seperti biasanya 3 kali sehari. Makanya gak heran di ayat 4, ia mempunyai roh yang luar biasa. Dia punya kedekatan sama Tuhan. Daniel itu pejabat tinggi. Daniel itu dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan orang yang gak mengenal Allah pun tahu dia punya roh yang luar biasa. Dari Daniel kita bisa lihat Tuhan yang ketiga ya. Tuhan itu taruh berkat apa? Hikmat mengelola pekerjaan. Kok bisa ada hikmat mengelola pekerjaan? Bayangkan seorang pejabat tinggi tetap bisa berdoa sehari 3 kali.
Kalau sekarang kita sedang di musim banyak pekerjaan yang kita lakukan, terlihat melimpah, banyak hal yang dipercayakan, itu juga berkat, iya. Tapi apakah kita punya hikmat untuk mengolah segala sesuatunya? Apakah kita masih merasa kekurangan waktu? Apakah kita masih merasa ini masih kurang? Harusnya kita bisa dapat lebih lah, entah dana, entah apa. Atau kita dengan segala kelebihan ini masih merasa harusnya ya achieve segini, menerima segini. Tapi di sisi lain kita jadi jauh sama Tuhan, jadi jauh sama keluarga. Bahkan mungkin kita lupa untuk beribadah. Hikmat mengelola pekerjaan ini penting. Dan kita bisa dapat hikmat ini dari mana? Dari ketika kita dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan bilang, jika engkau kekurangan hikmat, mintalah. Sumber hikmat itu ada pada Tuhan kita. Ketika sekarang kita ada di musim yang begitu banyak hal yang kita lakukan dan itu menghasilkan, mintalah hikmat untuk mengelolanya. Berdoa jangan hanya ketika kita sedang kurang, saat lebih pun mintalah hikmat itu. Supaya kita gak kehilangan yang sejati, yaitu apa? Kita dekat sama Tuhan. Hari ini, apakah kita masih mengutamakan Tuhan ketika kita di musim yang sedang banyak yang kita lakukan? Atau mungkin Anda juga sedang di musim yang mungkin kurang sekali atau merasa stuck sekali. Anda butuh hikmat itu untuk mengelola pekerjaan. Daniel kasih contoh. Cari Tuhan. Itu kuncinya. Maka semuanya akan ditambahkan. Jangan pernah dibalik. Maksudnya dibalik, bekerja dulu, baru nantilah urusan Tuhan-Tuhanan, gak bisa. Jika sumber hikmat itu adalah Tuhan, jika sumber apa yang kita punya itu adalah Tuhan, jika semua hal yang kita bisa sekarang, talenta, kepintaran itu dari Tuhan, jangan lari dari Tuhan. Bangun waktu-waktu doamu sekali lagi. Pejabat tinggi seperti Daniel aja sehari 3 kali. Jangan dikurangi porsinya. Kalau Anda, Bapak Ibu sekarang, dulu awal-awal merintis pekerjaannya, sampai berpuasa, sampai berdoa segimananya, jangan kurangi itu. Kita berdoa itu supaya kita ingat kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita. Supaya kita itu tahu bersyukur itu di mana. Supaya kita tahu minta pertolongan itu di mana. Seberapa banyak yang Tuhan percayakan ke kita, sedalam itulah kita harus berdoa. Sertakan Tuhan dalam segala hal. Ketika kurang, ketika kelihatannya stuck, kelihatan banyak, Tuhan itu menyertai kita. Apa yang kita lalui sekarang, itu tidak bisa lepas dari tangan pekerjaannya Tuhan. Dan Tuhan itu sudah sediakan semua berkat-Nya dalam setiap musim pekerjaan kita. Entah Anda yang pas di awal memulai, pas di tengah-tengah, mau berkembang susah, atau mau ekskalasi lebih besar susah, atau saat lagi banyak hal yang dilakukan, itu ada berkatnya. Kita lihat dari 3 tokoh Alkitab ini. Dan mereka semua disertai Tuhan karena mereka mengandalkan Tuhan. Tahu nggak? Kasih karunia Tuhan buat Anda dan pekerjaan Anda itu selalu ada. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Tapi ini yang jangan lupa, bibirku kan
memuliakan-Mu. Di dalam segala hal, Tuhan itu sediakan kasih karunia berkat-Nya. Tapi ingatlah, mulut kita mencari siapa? Karena apa yang keluar dari mulut itu keluar dalam hati kita, dari hati kita. Hari ini, mari kita sama-sama dalam segala musim hidup kita, kita cari Tuhan. Kita menginginkan Dia lebih dari apapun. Mari kita sembah Tuhan dulu. Oh Tuhan, ya Allah, Engkaulah hidupku, jiwaku haus kepadamu. Oh, seperti tanah kering, tiada berair. Tak tahan ku menantikan-Mu, dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu, dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegang. Mari saudara bisa angkat tangannya, mari kita sembah Dia. Dan ku pandang Kau di tempat kudus. Terkagumkan kemuliaan-Mu, katakan kesetiaannya, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegang. Mari kita sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sikaramaya na maya rama. Engkau setia, Engkau ajaib Tuhan. Sikarana maya raba karabaya raba. Engkau ada di setiap musim kehidupan. Yesus, Kau adil. Oh Yesus, Kau ajaib. Oh Tuhan, sikarabayana makarabarabaraba. Siker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 e, sembah Tuhan. Cari Dia, sembahlah yang hidup. Sikarana maya nana maya ramaya rabakarabaraba. Oh Tuhan, Kau baik Tuhan. Hari ini saya pribadi juga mau berdoa buat setiap Anda. Dari 3 musim ini, Tuhan itu ada. Tinggal kita mau percaya atau tidak. Bagi saudara mungkin yang sudah lama, buat apa berdoa? Tapi ketika mendengar firman hari ini, Tuhan masih setia, Tuhan masih mencarimu. Tuhan masih taruh berkat itu dalam pekerjaanmu. Entah kalian yang baru saja, entah saudara yang baru saja memulai sesuatu, atau saudara yang sedang mau menyerah, atau saudara yang sedang
hari ini berkelimpahan sesuatu, Tuhan masih mau menyertai-Mu. Maukah hari ini setelah doa pagi ini Anda mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan sertai aku. Jika itu Anda, cukup taruh kedua tangan di dada Anda seperti ini. Biarkan kami berdoa buat setiap kalian. Tuhan, Kau melihat setiap orang-orang yang menaruh kedua tangannya di hati mereka, Tuhan. Setiap pekerjaan mereka, Tuhan, setiap hidup mereka, Tuhan, Kau taruh berkat-Mu. Hari ini mereka hanya mau komitmen, Tuhan, yang komitmen yang begitu besar, komitmen yang akan mengubahkan hidup mereka, cara pandang mereka, bahkan hati mereka dan seluruh hidup mereka. Tuhan, mereka akan mencari Engkau, mereka juga akan berdoa pada Engkau, mereka akan setia kepada Engkau lagi, Tuhan. Oh nama habakana, oh nama ya raba sikire makana, jamah hati mereka, Roh Kudus. Oh nama habakana ya rabakana, oh nama nabakara bara jamah Tuhan. Singia nama nabakara bara. Kalau Engkau sedang di kantor, sikira maya raba, jangan ragu, berdoalah. Sikira mara bara. Kalau Engkau sedang ada di rumah, berdoalah. Nio nama habakara bara mayere bekere bere nana habakara bara. Sikire nama habakara bara mana makara bara. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu ini, setiap orang yang mau kembali mencari Engkau, bukan tahu ada berkatnya, tapi ada penyertaan Tuhan. Pakai mereka di pekerjaan mereka. Jadikan mereka, Tuhan, anak-anak-Mu, jenderal-jenderal iman-Mu, yang memberkati sekelilingnya, perusahaan mereka, bahkan usaha yang mereka lakukan, Tuhan. Tuhan, jagai hidup mereka, sertai mereka di dalam nama Yesus. Sekarang bisa angkat kedua tangan setiap saudara yang di rumah, di kantor, dimanapun Anda berada. Tuhan, kami melepaskan berkat. Berikan mereka hari-hari ini roh yang tangguh, roh yang kuat, roh yang tidak mau menyerah, roh yang peka akan tuntunan Roh Kudus. Tahu untuk segala musim ada berkat Tuhan, ada tuntunan Tuhan, ada hikmat Tuhan. Jadikan mereka pemenang, Tuhan, dimanapun mereka berada. Dan saat ketemu siapapun, mereka akan mengandalkan Engkau dalam segala hal. Terima berkat yang dari Tuhan, kasih karunia-Nya Tuhan, damai sejahtera Tuhan, dan sukacita yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu dan hadirat-Mu dan urapan-Mu. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami percaya dan berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa di doa pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.